بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga anak-anak sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Tetap semangat belajarnya. Dan satu lagi, jangan lupa rajin beribadah. Nah, baiklah anak-anakku. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menyampaikan materi ibadah kelas 1 bab 4 dengan tema tata cara berwudu. Apa itu artinya berwudu? Berwudu artinya bersuci menggunakan air yang suci. Berwudu itu tujuannya adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, anak-anakku, sebelum kita melakukan sholat, maka salah satu yang kita harus lakukan adalah dengan cara bersuci, yaitu dengan cara berwudu yang sudah diajarkan oleh sesuai tuntunannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baiklah anak-anakku, Bu Guru akan menyampaikan urutan wudu yang benar. Simaklah materi berikut ini. Ibadah kelas 1 bab 4 dengan tema tata cara berwudu dan tayamum. Tata cara berwudu. Sholat harus dilakukan dalam keadaan suci. Salah satu cara bersuci yaitu dengan cara berwudu. Berwudu menggunakan air yang suci atau disebut air muka. Ketika wudu, didahului dengan anggota tubuh sebelah kanan. Wudu harus duduk seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian wudu. Wudu artinya bersuci menggunakan air. Maksudnya menggunakan air yang suci dan mensucikan. Tata cara berwudu beserta doa. Nah, simaklah anak-anakku. Ini urutan-urutan wudu. Urutan wudu yang pertama adalah jangan lupa ya, cuci tangan sambil membaca basmalah dan niatnya dalam hati ya. Bismillahirrahmanirrahim sambil kedua tangannya dicuci. Urutan wudu yang kedua yaitu berkumur-kumur dan menghirup ke dalam hidung dan diulang 3 kali. Urutan wudu yang ketiga adalah membasuh muka secara rata, diulang 3 kali. Urutan wudu yang keempat adalah membasuh tangan kanan lebih dahulu sampai siku 3 kali, lalu tangan kiri 3 kali sampai siku. Urutan wudu yang kelima adalah mengusap kepala sebanyak 1 kali. Dimulai dari dahi, diusap ke belakang sampai tengkuk. Jangan lupa ibu jari adalah tepat di kedua telinga.
Setelah mengusap rambut dari sampai tengkuk, urutan wudhu yang keenam dilanjutkan dengan mengusap kedua telinga. Setelah dari tengkuk langsung diputarkan di kedua telinga sebanyak 1 kali. Selanjutnya urutan wudhu yang ketujuh adalah membasuh kaki kanan sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan kaki kiri sebanyak 3 kali, batasnya sampai mata kaki. Urutan wudhu yang ke-8 adalah membaca doa sesudah wudhu. Perhatikan anak-anakku, setelah wudhu menghadap ke kiblat, kedua tangan diangkat sambil membaca doa setelah wudhu. Tepuk wudhu, baca bismillah lalu cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Simaklah baik-baik anakku, doa sesudah wudhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad hambanya dan utusannya. Nah, anak-anak sudah mengetahui urutan-urutan wudhu. Nah, kalau sudah selesai tadi, anak-anak menghafalkan doanya setelah wudhu. Nah, perlu ketahui juga ada hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, buang air kecil atau kencing. Kedua, buang air besar. Ketiga, buang angin atau kentut. Empat, tidur nyenyak dengan berbaring. Nah, itulah anak-anakku hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Ketika anak-anak sudah batal wudhunya, maka anak-anak ketika mau melaksanakan sholat harus lebih dahulu mengulang wudhunya. Anak-anak tadi sudah mengetahui urutan-urutan wudhu ya, secara urut. Ketika melaksanakan wudhu tidak boleh anak-anak mengacak ya, dari berkumur-kumur terus langsung cuci tangan sampai siku atau langsung kaki, tidak diperbolehkan. Nah, anak-anak juga harus mengetahui apa itu tayamum. Tayamum itu artinya bersuci menggunakan debu. Nah, tayamum ini adalah pengganti dari wudhu tersebut. Sebab-sebab diperbolehkan tayamum. Nah, anak-anak tadi kalau tidak berwudu maka anak-anak diperbolehkan tayamum. Di antaranya yang pertama karena sakit, penggantinya adalah boleh dengan tayamum. Yang kedua adalah karena tidak ada air atau di musim kemarau tidak ada air maka diperbolehkan untuk tayamum. Yang ketiga karena dalam perjalanan jauh dalam kendaraan. Ketika sedang perjalanan naik kendaraan umum tidak memungkinkan kita untuk berhenti dan tidak mendapatkan air, maka diperbolehkan dengan tayamum. Simak baik-baik ya, berikut ini buku menjelaskan tata cara bertayamum. Yang pertama,
kita bertayamum di dalam sebuah kendaraan atau di pesawat. Yang pertama, menempelkan kedua telapak tangan di sandaran kursi depan atau dinding pesawat. Setelah itu, tiuplah debu yang ada di kedua tangan tersebut. Yang kedua, sapukan kedua telapak tangan tadi ke wajah secara merata dari ujung rambut atau dahi sampai ke dagu. Selanjutnya, tata cara bertayamum yang ketiga adalah menempelkan lagi kedua telapak tangan ke bangku depan atau dinding pesawat yang belum tersentuh. Setelah itu, tiuplah kedua tangan tadi yang sudah ditempelkan. Yang keempat, menyapu rata tangan kanan hingga pergelangan tangan, dimulai dari punggung tangan kanan dengan tangan kiri, dan menyapu rata tangan kiri dengan tangan kanan sampai pergelangan tangan. Tadi anak-anak sudah melihat tata cara bertayamum dan berwudu ya. Nah, sekarang ada hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang membatalkan tayamum sama dengan yang membatalkan wudu. Di antaranya tadi adalah buang angin, buang air kecil, buang air besar, dan tidur nyenyak dengan terlentang. Perbedaan tayamum dengan wudu adalah wudu itu dapat digunakan untuk beberapa kali sholat bila belum batal wudunya. Sedangkan tayamum hanya digunakan satu kali sholat. Ketika akan sholat lagi harus tayamum lagi. Nah itu anak-anakku, semoga anak-anak nanti dapat mempraktekkan. Jadi tayamum itu adalah penggantinya wudu ya. Sekarang tadi sudah mengikuti materinya Bu Guru ya. Untuk tugas anak-anak di rumah itu di buku paket Islam warna hijau halaman 55 itu adalah potonglah gambar urutan wudu. Nah, gambar-gambar tersebut masih acak. Setelah itu anak-anak tempelkan gambar urutan wudu pada buku paket halaman 57. Setelah itu anak-anak difoto dan diupload di Classroom ya. Baiklah anak-anakku, itulah tadi kita sudah menyimak urutan-urutan itu yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah anak-anakku, jangan lupa anak-anakku juga harus ingat ada hal-hal yang dapat membatalkan wudu ya. Yang pertama adalah buang air kecil, yang kedua buang air besar, yang ketiga buang angin atau kentut, yang keempat tidur nyenyak dengan berbaring. Wudu tidak boleh kita acak ya anak-anak. Misalkan dari setelah kumur-kumur anak-anak basuh kedua tangan sampai siku, atau setelah kumur-kumur anak-anak langsung mengusap rambut langsung berdoa, itu tidak boleh, harus dilakukan dengan secara baru. Sekian dari Bu Guru, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami The 4 Cool Host yang akan menemani sahabat ceria 1 jam ke depan di acara Hang Out. Oke, sekarang Mr. J ingin menyapa host-host keren kita dulu dari Miss Thea. Yuhu, what's up, what's up? Oke, and Miss Anna. Halo.